Oke. Ini adalah catatan catatan kita minggu lalu, ya. Jadi sesuai dengan yang tadi saya ceritakan, ini adalah rencana pertemuan kita. Mohon maaf ya, apa namanya, saya kemarin salah menuliskan sepertinya pertemuan ke-9 begitu, harusnya ke-8 ya, tapi di sini tidak ditulis. Jadi saya tuliskannya 1 sampai 8 ujian nanti kita ya. Jadi ini, kasus yang pertama adalah analisis dan pemodelan untuk sistem distribusi. Jadi tugasnya terkait dengan sistem distribusi. Boleh manufaktur, boleh jasa. Kemudian minggu depan Bapak Ibu mempresentasikan, kemudian berikutnya ini analisis dan pemodelan sistem untuk pengukuran kinerja organisasi, kemudian berikutnya Bapak Ibu mempresentasikan modelnya, dan kemudian di kasus yang ketiga, yang terakhir itu adalah analisis dan pemodelan sistem untuk sistem produksi jasa. Di sini saya rada memaksa untuk jasa, kenapa? Karena biasanya pembahasan tentang sistem jasa ini jarang. Orang lebih lebih merasa nyaman membahas sistem manufaktur, kenapa? Karena jelas ya, produknya itu sesuatu yang bisa diraba, bisa dilihat begitu. Persediaannya juga jelas ada, yang ya seperti itulah ya, jadi, tangible begitu ya. Sementara kalau jasa, apakah di jasa memang nggak ada persediaan? Ada, tetapi ya itu, unik gitu. Jadi saya ingin kita sama-sama belajar mengenal lebih jauh tentang jasa. Untung Pak Luki ada di jasa, jadi nanti barangkali bisa menunjukkan, bisa ngajarin saya bahkan ya memberikan input tentang bagaimana sih seluk-beluk di jasa. Karena tidak mungkin setiap orang itu menguasai seluruhnya, itu nggak mungkin. Jadi kita sama-sama belajar sekarang gitu ya. Nah itu, jadi nanti sampai di ke-7 ini Bapak Ibu presentasikan model di sistem produksi jasa dan diakhiri nanti dengan ujian. Ini adalah catatan yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah tahu, sudah kenal begitu. Tetapi seperti tadi saya katakan, jangankan sesudah lewat sekian lama begitu ya, biasanya apa yang dibahas 1 minggu kemudian kita bahas lagi begitu, itu biasanya lupa. Nah, jadi di sini saya mengingatkan, mudah-mudahan dengan catatan ini membantu Bapak Ibu tentang uraian dari suatu sistem. Jadi ada elemen sistem, ada atributnya, ada relasinya, ada subsistem bagian dari suatu sistem ya, dan sebetulnya satu subsistem pun bisa di breakdown lagi sehingga menjadi sub dari subsistem. Itu tidak masalah. Boleh jadi Bapak Ibu melihat ini adalah subsistem, tetapi terbalik. Ini adalah satu sistem, tetapi sebetulnya dia kan subsistem dari sistem yang lebih besarnya lagi. Jadi jangan kita mempermasalahkan apakah itu sistem atau subsistem. Pokoknya Bapak Ibu pilih mana yang akan kita bahas gitu. Kemudian ini tentang analisis sistemnya sendiri, dan ini biasanya harus dilakukan ketika kita akan merancang satu sistem gitu ya. Nah, analisisnya itu apa? Ya kita mengenal dulu tentang sistem itu. Yang tadi ya, komponen-komponennya apa, kemudian bagaimana satu komponen dengan komponen yang lain dan seterusnya gitu. Nah, sedangkan perancangan sistem ini juga sebetulnya satu hal yang saya ingin usulkan nanti ya, mungkin dengan prodi. Saya kok lebih setuju bahwa mata kuliah ini namanya adalah analisis dan pemodelan sistem, bukan dengan perancangan sistem gitu. Analisis dan perancangan sistem kalau yang sekarang ya. Mengapa? Karena setelah saya baca-baca banyak referensi tentang perancangan sistem ini, lebih banyak kepada perancangan sistem yang sifatnya membuat program begitu, program komputer ya. Karena itu saya terfikir, belum diusulkan sih, tapi terfikir untuk bagaimana kalau
bukan analisis dan perancangan sistem, tetapi analisis dan pemodelan sistem supaya tidak bias dengan perancangan sistem kawan-kawan kita yang ada di informatika begitu. Oke, ya, jadi ini semua catatan minggu lalu, catatan ringan saja. Kemudian saya juga cantumkan di situ model, ada berbagai jenis model begitu. Tentu saja walaupun Bapak Ibu tidak saya batasi untuk membuat model seperti apa, tetapi yang pasti kita tidak akan menggunakan model ikonis. Bapak Ibu tidak akan saya minta membuat model ikonis, tidak akan saya minta membuat model analog begitu ya, karena itu biasanya model-model yang sifatnya fisik gitu. Tapi yang mana kalau berdasarkan fungsi, apakah Bapak Ibu akan membuat model yang sifatnya deskriptif? Silakan kalau memang itu mewakili sistem yang Bapak Ibu bahas, ataukah prediktif ataukah normatif, silakan ya. Jadi di sini ada banyak jenis model dengan klasifikasinya begitu. Nah, lalu yang penting barangkali di sini adalah tentang pengembangan model itu sendiri. Bagaimana Bapak Ibu melakukan pengembangan model. Ya, jadi seperti tadi kita sudah singgung sedikit, mulailah dengan mengenali dulu sistem yang akan dimodelkan, lalu masalah yang ada di subsistem atau sistem yang Bapak Ibu pilih itu apa. Gejalanya seperti apa, kemudian masalahnya apa, kemudian bagaimana kita bisa mendefinisikan atau merumuskan masalahnya gitu. Kemudian Bapak Ibu harus menunjukkan konsepnya ya. Jadi model konseptualnya ini itu merupakan gambaran tentang bagaimana keterkaitan antara variabel atau elemen-elemen sistem yang Bapak Ibu sudah definisikan itu gitu ya. Nah, kemudian barulah kita membuat formulasi modelnya. Seperti tadi saya katakan, formulasi model ini kalau kita sebagai orang TI itu lebih banyak memang akan lebih banyak menggunakan formulasi model matematis. Tetapi saya tidak ingin membelenggu Bapak Ibu untuk selalu mengerjakan model matematis. Bapak Ibu silakan membuat model sesuai dengan fungsinya tadi ya. Sebagai apa gitu. Sehingga Bapak Ibu membutuhkan model yang seperti apa. Kemudian ini ya, jadi ketika Bapak Ibu akan menyusun model itu, maka perhatikan karakter dari model yang Bapak Ibu akan buat itu berdasarkan waktunya ya. Jadi apakah itu horizon waktunya yang pendek atau yang seperti tadi ya kita bahaskan, ada yang keputusan jangka panjang, jangka menengah, dan ada yang jangka pendek saja. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana yang akan dikerjakan. Oke, dan kemudian ini adalah ukuran, bukan kata saya ya, ini secara teoritis semua orang setuju bahwa karena nanti saya akan menilai model yang Bapak Ibu bangun, begitu ya. Maka kita sepakat sesuai dengan referensi bahwa baik tidak baiknya model yang Bapak Ibu bangun nanti, bagaimana saya menilainya, itu berdasarkan 4 hal ini. Yang pertama adalah tingkat generalisasi dari model yang Bapak Ibu bangun. Makin tinggi tingkat generalisasinya, maka itu dinilai sebagai model yang dapat memecahkan lebih banyak masalah gitu. Bapak Ibu yang dari TI barangkali pernah mengenal model operation research ya. Di dalam model operation research itu ada satu model namanya linear programming. Model linear programming ini kemudian menjadi tulang punggung dari banyak model yang dibutuhkan kalau kita akan menyelesaikan persoalan menggunakan operation research. Kenapa? Karena dia sangat sifat generalisasinya sangat tinggi. Dia bisa dikembangkan menjadi banyak model yang lain. Contohnya, ada model transportasi. Itu adalah generalisasi dari model linear programming. Ada model integer linear programming. Itu juga generalisasinya.
kemudian dia juga bisa digunakan untuk membahas masalah yang sifatnya yang ada kaitannya dengan network ya, jadi dengan jaringan begitu. Nah, itu model linear programming ini model linear programming ini merupakan model dengan tingkat generalisasi yang tinggi sehingga dia akan dijadikan dasar untuk membangun model-model yang lainnya sesuai dengan persoalan yang kita akan selesaikan. Gitu. Yang kedua adalah mekanisme transparansinya. Apakah model yang Bapak Ibu bangun itu dapat menjelaskan dinamika sistem secara rinci. Jadi bahwa bahwa kita sudah melihat ada elemen sistem yang Bapak Ibu nyatakan begitu. Kemudian dinamikanya di sini adalah bagaimana jika gitu ya. Jika elemen yang ini berubah menjadi seperti apa, lalu akibatnya apa? Nah, apakah model yang Bapak Ibu bangun itu bisa menunjukkan semakin menunjukkan semakin bisa menjelaskan dinamika, maka biasanya itu modelnya akan makin baik gitu. Tapi tentu saja makin baik itu artinya makin sulit. Kemudian ada potensi untuk dikembangkan, gitu ya. Apakah model yang Bapak Ibu bangun itu kemudian menyebabkan orang lain melihat, ini kan bisa ya dikerjakan untuk kondisi yang sedikit berbeda. Artinya kita bisa rubah misalnya asumsinya ada yang kita hilangkan sehingga dia bisa digunakan untuk kondisi yang lain gitu. Kemudian itu perubahan terhadap asumsi. Ya, jadi ada model yang ketika kita merubah asumsi karena tidak mungkin lagi begitu ya, lalu dia menjadi tidak bisa digunakan. Tetapi ada model yang asumsinya kita rubah, tetapi model itu masih bisa digunakan sesuai dengan asumsi yang baru yang kita gunakan, gitu. Nah, ini dasar penilaian nanti model Bapak Ibu, maka berusahalah tentu saja sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu tentang 4 hal ini, tapi berusahalah untuk membangun model yang tidak harus terpenuhi seluruhnya, tapi setidaknya ada di antara 4 poin ini yang terpenuhi gitu ya. Oke, ini hanya bagaimana kita akan membangun model ya. Jadi apakah dia akan merupakan pengembangan dari model yang dilakukan secara bertahap. Jadi bertahap itu seperti tadi saya katakan, ketika kita menganggap bahwa semua fungsi, misalnya kita bicara tentang model linear programming ya, asumsinya adalah bahwa semua fungsi itu harus merupakan fungsi linear. Nah, lalu kemudian ada kondisi di mana tidak bisa fungsi tujuannya itu karena kita menyatakan fungsi tujuannya adalah untuk memaksimumkan keuntungan misalnya, itu nggak bisa lagi linear. Oke, tidak apa-apa. Kita bisa menggunakan misalnya model pemrograman dinamis, itu bisa digunakan untuk yang non-linear gitu. Atau semua fungsi itu tidak lagi harus linear, tidak mungkin lagi linear, maka kita juga mempelajari model yang non-linear programming gitu. Nah ya, jadi terserah Bapak Ibu, tapi untuk Bapak Ibu yang belum kenal operation research, maka tentu saja saya tidak artinya bukan tidak mengharapkan, tetapi tidak mewajibkan begitu ya. Jadi Bapak Ibu untuk bisa menunjukkan, oh ini adalah merupakan pengembangan dari model yang mana misalnya. Semampu Bapak Ibu, tapi usahakan yang terbaik yang Bapak Ibu sanggup lakukan gitu. Nah, ini adalah catatan kita di minggu lalu. Sekarang tentang sistem distribusinya itu sendiri, ini saya berikan catatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah selesai mendownload materi ini. Ya, jadi ini tidak hanya berlaku untuk sistem manufaktur, tetapi juga untuk sistem jasa. Karena itu Bapak Ibu silakan untuk memilih, begitu ya. Meskipun tentu saja secara visual gitu kita akan lebih mudah
bicara tentang sistem manufaktur karena jelas itu tadi ya apa namanya materialnya itu jelas terlihat bisa diraba bisa dilihat sedangkan jasa itu eh, rada-rada abstrak begitulah ya. Oke, nah ini yang tadi saya ceritakan tentang persoalannya itu bisa bersifat strategis, taktis maupun operasional begitu. Dan kemudian saya berikan gambaran persoalannya untuk masing-masing kondisi. Kalau yang strategis itu tentu saja tadi ya jangka panjang dan biasanya cakupannya luas begitu ya. Nah, Bapak Ibu misalnya saya merasa lebih nyaman untuk membuat model ini silahkan ya. Apa namanya di sini diberikan gambaran tentang apa sih yang masuk ke dalam kelompok yang sifatnya strategis ini gitu. Nah, kemudian kalau yang sifatnya taktis ini biasanya suatu perusahaan manufaktur ya itu biasanya mempunyai pertimbangan. Ada satu produk misalnya produk tertentu diminta oleh konsumen lalu kita tidak boleh serta-merta memutuskan, oke kita akan bikin. Tidak seperti itu ya. Jadi harus ada pertimbangan apakah sebaiknya kita beli saja dari yang sudah memproduksi produk yang diminta konsumen kita ini. Atau kita harus bikin begitu. Nah di situ ada pertimbangan. Biasanya disebut sebagai make or buy gitu ya. Nah, mengapa kalau kita tidak sanggup membuat sendiri, kenapa kita harus mempertimbangkan untuk membeli dari yang lain? Ini kaitannya dengan kepercayaan konsumen, dengan pemenuhan harapan konsumen, gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya konsumen yang loyal kepada kita, kemudian tiba-tiba meminta produk yang saat ini kita belum siapkan, belum kita buat, begitu ya, pada tahap tertentu itu kita harus mempertimbangkan, mendingan beli aja dulu ya sambil kita pelajari supaya nanti satu saat kita bisa memproduksi sendiri misalnya gitu. Nah kemudian kalau kita sudah memproduksi satu produk itu tidak berarti seterusnya kita harus membuat produk itu. Nanti dilakukan evaluasi karena itu di sini ada keep or drop. Jadi apakah produk yang saat ini sudah kita buat itu harus dipertahankan atau berhenti saja kita ganti dengan produk yang lain misalnya. Persoalan lain ini adalah jika kepada perusahaan manufaktur ini ada apa namanya ada permintaan untuk satu produk yang tidak biasa kita buat begitu. Nah, di situ ada keputusan tentang apakah kita harus menerima atau menolak pesanan itu gitu. Misalnya ya biasanya perusahaan ini membuat produk tekstil lah begitu ya. Tiba-tiba karena Covid ini lalu ada permintaan karena Anda menghasilkan kain jenis tertentu lalu diminta untuk membuatkan APD misalnya. Nah, di situ ada pertimbangan, diterima atau ditolak ya. Kalau sekedar permintaannya itu membuatkan masker dari kain misalnya, ya mungkin itu tidak terlalu susah. Tetapi kalau yang diminta adalah memproduksi APD, nah di situ butuh butuh pertimbangan gitu ya. Nah kemudian itu yang terakhir yang biasanya ada pada persoalan taktis ini adalah sell or process further. Jadi apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut ya dari produk yang diminta gitu. Nah, untuk yang operasional ini karena sifatnya operasional maka tentu saja skopnya menjadi lebih sederhana gitu ya. Di antaranya, saya katakan di sini ada dua model itu maksudnya di antaranya ada dua model yang biasa dibahas orang terkait dengan persoalan operasional ini. Yang pertama adalah kalau operasional itu kan bagaimana rencana-rencana kita itu dilaksanakan gitu ya. Nah, kalau pada sistem distribusi apa sih yang dilaksanakan? Yaitu dua hal. Pertama adalah terkait dengan pengiriman dari produk yang kita buat itu ya atau
apapun lah satu komoditas tertentu begitu, kita punya sejumlah pelanggan, lalu bagaimana kita harus mengirimkan komoditas yang kita miliki ini ke sejumlah pelanggan itu. Kenapa harus dipertimbangkan? Ya karena posisi atau lokasi dari para pelanggan itu berbeda, tersebar begitu, kemudian tingkat permintaannya juga berbeda, dan biaya yang dibutuhkan untuk mengirimkan komoditas itu pun bisa berbeda. Maka tujuannya itu adalah untuk bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kapasitas yang kita miliki, supaya total ongkos untuk pendistribusian itu minimum gitu. Itu satu. Yang kedua adalah ketika kita melakukan distribusi ini, ada masalah lain, yaitu bagaimana pelanggan yang tersebar ini bisa dilayani sedemikian sehingga kalau kita concern dengan ongkos itu tadi ya, kalau tadi itu ongkos untuk mengirimkannya, jadi berapa harus dikirimkan ke konsumen yang mana begitu. Kalau ini terkait dengan rutenya, bagaimana rute pengiriman itu sebaiknya dilakukan. Nah, maka di persoalan yang lain yang ada pada level operasional ini adalah menentukan rute. Kalau kita bicara tentang menentukan rute, maka kita juga bisa bagi ke dalam dua persoalan, yaitu yang pertama adalah menentukan rute tanpa memperhatikan kapasitas dari armada yang kita gunakan untuk mengangkut komoditas itu, gitu. Yang kedua adalah kalau kita tidak bisa mengabaikan kapasitas angkut. Nah, jadi yang pertama yang tanpa memperhatikan kapasitas angkut itu kita sebut sebagai persoalan traveling salesman. Ya, jadi traveling salesman problem itu adalah persoalan menentukan rute, mengirimkan komoditas. Ini dalam arti mengirimkan atau menjemput ya, mengirimkan atau menjemput komoditas tertentu dari satu tempat asal atau tempat tujuan, tergantung ya kita mengirim atau menjemput, ke sejumlah titik tujuan yang akan dilayani, itu tetapi kita tidak mempunyai pembatas kapasitas angkut, itu TSP. Sedangkan yang memperhatikan kapasitas angkut itu dikenal sebagai Vehicle Routing Problem, VRP, gitu. Nah, di sini kita punya kapasitas angkut sebagai salah satu constraint dari persoalan kita. Tetapi persoalan ini, baik TSP maupun VRP, itu berkembang terus ya sesuai dengan kondisi persoalan yang real dihadapi, sehingga nanti kita akan bisa melihat ada loh jenis persoalan TSP yang titik awalnya biasa disebut sebagai depot ya, itu bukan satu, tetapi ada sejumlah gitu. Begitu juga VRP. Kemudian ada yang bukan hanya kapasitas yang menjadi constraint kita, tetapi juga waktu misalnya, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bisa melihat kepada referensi yang Bapak Ibu gunakan supaya tidak bingung begitu ya. Nah, ini saya ingin memberikan gambaran tentang bagaimana kita melakukan analisis terhadap subsistem yang kita pilih ini, gitu ya. Kemudian bagaimana kita memodelkannya. Karena itu saya menyajikan dua contoh. Yang pertama ini tentang tadi sistem transportasi. Saya memilihkan contoh ini untuk yang sifatnya operasional, ya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu masih punya dua lagi yang belum saya bahas. Sistem transportasi. Elemen sistemnya, di sini saya menuliskan, elemen dari sistem transportasi itu antara lain adalah lintasan transportasi. Jadi ada jalan, ada rute begitu. Kemudian armadanya sendiri, kemudian objek yang diangkut, komoditasnya begitu ya, mungkin orang, mungkin barang. Kemudian tempat pemberangkatan, itu dari mana komoditas itu berasal, dan tujuannya itu yang menjadi titik-titik yang kita tuju. Kemudian ada rambu lalu lintas. Bapak Ibu mungkin melihat ada elemen sistem yang lain, silakan boleh dilengkapi gitu ya.
kemudian atributnya. Nah, bagaimana kita bisa mengukur elemen-elemen tadi? Ya, tentu yang diukur itu yang harus punya satuan. Misalnya kapasitas armada dari transportasi tadi ya, yang kita gunakan sebagai armadanya ini. Kapasitasnya, kenapa ini disebut atribut? Karena jelas kapasitas angkut dari misalnya mobil truk misalnya itu adalah sekian meter kubik misalnya gitu. Kemudian kuantitas objek yang akan diangkut, berapa banyak gitu. Lalu kapasitas prasarana transportasi. Ada jalur jalan yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan yang beratnya melampaui sekian misalnya gitu ya. Kemudian ada biaya pengangkutan. Biaya pengangkutan itu bisa kita membagi ke dalam dua jenis, ada fixed cost, ada variable cost gitu. Nah, untuk pekerjaan Bapak Ibu, saya persilahkan Bapak Ibu pilih apakah akan menggunakan keduanya ini, fix dan variabel, atau hanya variabel saja, silahkan ya, bebas. Kemudian ada ongkos transportasi. Kalau tadi biaya pengangkutan, di sini ongkos transportasi itu kan ada supir misalnya, ada BBM, ada ongkos tol, dan sebagainya ya. Kemudian ada kecepatan pergerakan armada transportasi, itu kecepatan untuk menentukan waktu. Kalau jaraknya sekian, kecepatan sekian, maka dia akan sampai di titik ini pada jam berapa gitu. Nah, interaksinya ini adalah ada objek tadi komoditas diangkut dari lokasi asal, mungkin disebut sebagai pabrik, mungkin sebagai gudang, mungkin sebagai depot apapun, menuju lokasi tujuan, dan lokasi tujuannya ini tersebar begitu menggunakan armada transportasi tertentu apapun ya, dengan tentu dengan kapasitas tertentu, melalui lintasan tertentu dengan memperhatikan kapasitas armada, kuantitas objek yang diangkut, dan kapasitas prasarana transportasi yang ada, dengan kecepatan pergerakan armada transportasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu ini artinya apa yang diinginkan untuk diselesaikan dari persoalan kita. Misalnya, kita ingin supaya ongkosnya paling efisien, supaya waktu tempuhnya paling cepat, atau supaya jarak tempuhnya paling singkat begitu. Nah, di sini kita bebas menentukan apa yang menjadi tujuan dari model yang kita bangun. Ya, jadi interaksi sistem ini kita menceritakan tadi bagaimana kaitan satu elemen dengan elemen yang lain gitu. Nah, kemudian subsistemnya, padahal saya tadi bisa melihat bahwa sistem transportasi ini adalah subsistem ya dari satu sistem distribusi begitu, tapi kita bisa menyatakan itu adalah sistem distribusi yang kemudian saya bagi sistem transportasi begitu, yang kemudian saya bisa bagi lagi di bawahnya ada mau transportasi udara atau darat atau air atau apapun begitu. Ya, jadi itu tadi saya katakan bahwa mungkin satu orang peserta melihat ini sebagai satu sistem, di bawahnya ada subsistem lain. Tetapi yang dia nyatakan sebagai subsistem oleh orang yang lain itu melihat ini sebagai sistem, nggak masalah ya, apapun. Sepanjang Bapak Ibu bisa menyatakan elemen yang ada pada masing-masing itu, gitu. Kemudian mekanismenya, gitu ya. Mekanisme dari sistem yang kita amati ini, tadi saya melihat kepada sistem transportasi ini, maka ada sesuatu yang harus berpindah dari tempat asal ke tempat tujuan. Sesuatu itu bisa komoditas, barang, atau orang, atau apapun. Kemudian ada prosesnya apa yang kita lakukan? Kita menetapkan jadwal, kapan kita lakukan transportasi ini, kemudian harus ada tarifnya, ada rutenya, kemudian sarana yang digunakan untuk mengangkut komoditas itu apa. Outputnya apa? Kita harus memindahkan satu komoditas, apapun itu, dari satu tempat asal ke tempat tujuan, sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Kriterianya di sini itu tadi ya, apakah ongkos, jarak, ataukah waktu tempuh. Nah, jadi ketika bicara tentang mekanisme sistem, Bapak Ibu harus menyatakan input dari sistem, dari model yang Bapak Ibu bangun itu apa, prosesnya bagaimana, kemudian outputnya apa.
Ini ada di catatan kuliah kita minggu lalu ya. Saya secara sederhana menggambarkan bahwa ada satu kotak di tengah, di sebelah kirinya itu ada input. Memasuki kotak itu, di dalam kotak itu terjadilah proses. Prosesnya tidak digambarkan apapun karena memang bisa apapun sesuai dengan sistem, dan kemudian nanti di sebelah kanannya itu ada output. Apa sih yang terjadi sebagai keluaran dari sistem yang dimodelkan ini gitu. Kemudian ada lingkungan sistem tentu saja. Kita tidak mungkin berdiri sendiri ya, termasuk sistem ini juga apa yang Bapak Ibu akan modelkan itu pasti di sekelilingnya ada sistem yang lain. Walaupun mungkin kita tidak bahas sama sekali, tidak dikaitkan, tetapi kita tahu ada sistem lain di lingkungan dari sistem yang Bapak Ibu pilih. Kemudian saya memilih tadi kan ada darat, udara, air, begitu saya memilih subsistemnya. Jadi ini sub lagi gitu ya, tidak apa-apa. Untuk transportasi darat. Contohnya, contoh kasus yang saya angkat di sini adalah bagaimana kita mengirimkan hasil produksi dari suatu pabrik dari sejumlah gudang. Jadi pabrik ini mungkin satu, tetapi dia punya sejumlah gudang, dan dari gudang itu akan dialirkan, akan dikirimkan ke sejumlah daerah pemasaran. Terbayang ya? Jadi ada pabrik, ada gudang, dan kemudian ada daerah pemasaran. Apakah boleh kalau saya misalnya ingin memperluas sampai dengan kepada konsumen? Boleh saja, silakan ya. Jadi kita nanti akan punya ada beberapa level begitu ya, ada berapa eselon gitu. Nah, saya tuliskan di sini elemen sistemnya apa, parameter sistemnya apa, dan kemudian variabelnya apa. Sebelum lanjut, saya ingin Bapak Ibu memberikan sedikit penjelasan tentang apa bedanya parameter dan variabel. Silakan, siapa yang mau jawab? Apa bedanya variabel dan parameter? Ya, Bu Hilda. Jangan di-mute, Bu. Suaranya, Bu. Halo, silakan. Ya, Bu Hilda. Bisa menjelaskan apa bedanya parameter dan variabel? Kalau variabel kayak apanya ya Bu? Yang bakalan dihitungnya, tapi kalau parameter yang hasilnya kayak gitu Bu. Hasilnya. Ya Pak, parameter tuh jadi kayak gimana yang gak jelasin? Tapi tahu bedanya ya? Ya, tahu. Oke, sekilas ya saya jelaskan. Ini saya katakan sekilas karena kalau mau panjang lebar Bapak Ibu bisa buka di googling aja ya. Parameter itu adalah besaran-besaran yang terlibat dalam model kita. Besaran ya. Sedangkan variabel adalah besar. Jadi yang tadi parameter itu yang kita butuhkan untuk bisa menyelesaikan satu persoalan itu misalnya kalau kita nggak tahu ongkosnya, bagaimana kita bisa mencari pengiriman yang terbaik? Kan kita mau ongkosnya yang paling kecil, berarti kan kita butuh besaran berupa ongkos gitu ya. Nah, kalau variabel adalah besaran yang kita akan cari, yang akan kita hitung menggunakan model yang kita bangun gitu. Jadi misalnya di contoh persoalan kita tadi, berapa harus dikirimkan dari gudang 1 ke konsumen 5 misalnya, berapa dari gudang 2 ke setiap konsumen ya. Nah, kita tanya dulu kriterianya apa. Kriterianya ingin ongkos pengiriman yang minimum. Oh, berarti kan kita harus tahu berapa ongkosnya. Kita harus tahu berapa yang diminta. Kita harus tahu berapa kapasitas kirim kita. Nah, nanti jawaban yang diinginkan apa? Itu tadi, berapa harus dikirimkan gitu ya. Nah, itu kan berarti dihitung menjadi keputusan kita gitu. Nah, itu variabel. Tapi besaran-besaran yang dibutuhkan untuk menghitung variabel itulah parameter gitu. Oke, saya lanjutkan lagi ya ke tadi yang
contoh kita ini, jadi ya ada parameternya apa saja dan ada variabelnya. Kemudian mulailah kita mengembangkan model. Bapak Ibu harus mulai dengan tadi ya mendefinisikan apa sih masalahnya. Lalu secara konseptual itu kita nyatakan bagaimana parameter yang tadi kita sudah sudah tentukan itu uh, dan kemudian bagaimana sistem kerja. Ini konsep saja. Jadi belum sampai kepada modelnya. Lalu asumsi apa yang dibutuhkan? Bapak Ibu harus jelaskan ya. Asumsinya adalah misalkan bahwa semua terkait dengan data yang dibutuhkan itu diketahui misalnya. Jadi jarak diketahui, ongkos akibat dari jarak itu juga diketahui dan semuanya gitu ya. Asumsi apa saja yang kita harus ada. Satu hal yang saya harus tekankan di sini adalah ketika Bapak Ibu membangun model adalah sangat-sangat tidak mungkin kalau Bapak Ibu tidak menggunakan asumsi. Nggak mungkin. Kenapa? Karena di catatan kita minggu lalu itu saya menuliskan bahwa model itu adalah gambaran sederhana dari satu sistem nyata. Lalu bagaimana bisa menjadi sistem nyata yang kompleks itu bisa kita sederhanakan menjadi model? Ya ini salah satunya adalah karena kita menggunakan asumsi. Dianggap begini walaupun mungkin sebetulnya tidak gitu. Ya, ketika kita bicara tentang pembelian material misalnya, harganya sekian, berarti nanti kalau saya membeli sejumlah jenis material yang masing-masing harganya sekian-sekian itu, maka nanti total biaya yang saya harus keluarkan itu adalah misalnya yang satu harganya 1.000, yang satu 5.000, yang satunya 10.000. Oh, berarti kan gabungan. Ada yang 1.000, 5.000 dan 10.000 kalau masing-masing satu unit. Padahal ketika kita membeli dalam jumlah yang banyak, kenyataannya boleh jadi kita mendapatkan diskon. Kan ya. Nah, lalu kita anggap saja bahwa diskon itu tidak terjadi, asumsi gitu. Jadi diasumsikan bahwa ongkos itu bersifat linear terhadap jumlah. Yang 1.000 kalikan jumlahnya, yang 5.000 kalikan jumlahnya, yang 100.000 kalikan jumlahnya, maka sekian itulah yang harus kita keluarkan. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Contoh yang sederhana aja, Bapak Ibu pasti suka makanan gorengan ya. Ketika Bapak Ibu menanyakan berapa ini harganya satu potong gorengan apapun ya, pisangkah atau apapun. Itu mungkin dia menjawab 3.000 misalnya. Tapi coba Bapak Ibu membeli dalam jumlah yang banyak. Ini saya beli 150.000. Pasti jumlahnya lebih dari 50. Ya, karena biasanya ya oke lah Bapak Ibu membeli dalam jumlah yang banyak lalu kebaikan hati si penjual itu memberikan bonus tambahan. Jikapun dia tidak memberikan bonus, Bapak Ibu minta tambahin dong kan belinya banyak gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya membuat ongkos kita tidak linear gitu. Tapi itu dianggap diasumsikan tidak terjadi walaupun sebetulnya mungkin terjadi gitu. Itu asumsi ya. Nah, saya kembali lagi ke contoh kita tadi. Ini apa namanya tadi ya sudah dijelaskan. Nah, maka berdasarkan parameter dan variabel yang tadi sudah didefinisikan ini, maka saya tunjukkan seperti ini yang terjadi. Ya, jadi ada sumber, sejumlah sumber itu akan mengirimkan ke sejumlah tujuan yang kita nyatakan, oke, variabelnya adalah jika dia berasal dari sumber satu, mengirimkan ke tujuan satu, lalu saya nyatakan sebagai X11. Kenapa X? Ya karena dalam model matematik kita biasa menggunakan ada X, Y, Z begitu ya. Nah, lalu simbol itu biasa kita gunakan untuk model matematis. Jadi X11 itu adalah banyaknya yang dikirim dari sumber satu ke tujuan satu. Lalu saya nyatakan di sini, ini adalah tingkat kebutuhannya dinyatakan sebagai B1 sampai dengan B sekian sejumlah tujuan begitu. Ada kapasitas kirim, boleh jadi kapasitas kirim di gudang yang satu berbeda dengan gudang yang lain, maka kita nyatakan gitu.
Nah, berdasarkan ini, ya notasi dari parameter dan variabel ini, maka saya kemudian membangun modelnya seperti ini. Saya ingin total ongkos kirim yang saya lakukan, yang masing-masing per unitnya itu saya nyatakan sebagai CIJ. CIJ itu adalah besarnya ongkos kirim, ongkos transportasi jika kita melakukan pengiriman 1 unit dari sumber I ke tujuan J per unit ya. Jadi, nah dikalikanlah dengan berapa unit. Tadi sudah didefinisikan banyaknya unit dinyatakan dengan XIJ. Jadi ongkos per unit dikalikan jumlah unitnya itu adalah ongkos yang harus kita keluarkan. Tentu saja itu berlaku untuk seluruh tujuan dan seluruh sumber. Yang menjadi pembatas adalah bahwa setiap sumber itu boleh mengirimkan ke tujuan manapun sepanjang tidak melampaui kapasitas kirim dari sumber itu. Gitu ya. Maka saya tuliskan di sini sigma XIJ lebih kecil dari AI. Tadi AI itu menyatakan kapasitas kirim dari sumber ke I. Kemudian yang kedua ini adalah bahwa setiap tujuan itu boleh menerima dari sumber manapun, tetapi tidak ingin dia menerima lebih dari yang dibutuhkan. Tadi yang dibutuhkannya itu sudah didefinisikan sebagai BJ, kebutuhan di tujuan J gitu. Nah, jadi inilah model matematis yang saya bangun untuk persoalan pengiriman tadi dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan yang saya inginkan agar total ongkos kirimnya itu minimum, tapi bisa memenuhi kebutuhan di masing-masing sumber. Itu kira-kira seperti ini. Dan Bapak Ibu berhenti sampai di sini. Saya tidak meminta Bapak Ibu menjelaskan sampai bagaimana model itu bisa diselesaikan, tidak sampai ke situ. Ya, jadi ketika nanti Bapak Ibu merefer kepada pekerjaan siapapun begitu dan itu dibolehkan asal Bapak Ibu menyatakan sumbernya, maka kalau yang Bapak Ibu jadikan referensi itu misalnya tesis atau satu paper ya di salah satu jurnal, itu mereka pasti menyelesaikan sampai dengan solusinya seperti apa. Bapak Ibu tidak sampai kepada menceritakan bagaimana metode atau apalagi sampai bagaimana hasilnya, tidak sampai ke situ. Saya hanya minta Bapak Ibu membangun modelnya, tetapi apa yang dikerjakan oleh mereka itu tentu tidak sedetail yang saya minta Bapak Ibu kerjakan. Seperti tadi elemennya apa gitu ya, dari sistem apa, elemennya apa, atributnya apa, kemudian interaksi antara satu elemen dengan yang elemen yang lainnya seperti apa, model konseptualnya seperti apa. Mereka mungkin tidak seperti itu. Mereka langsung kepada model kemudian menyelesaikan persoalannya dengan model itu, dengan metode tertentu gitu. Nah, Bapak Ibu tidak sampai seperti itu. Oke, di apa namanya di contoh tadi saya juga mencantumkan contoh kedua, Bapak Ibu nanti bisa download. Dan saya khawatir ini kita sudah 1 jam ya. Saya khawatir kalau di antara Bapak Ibu ada yang kesulitan untuk mengikuti selama 2 jam. Jadi karena itu untuk Bapak Ibu yang masih bisa lanjut, jika akan mengajukan pertanyaan atau ingin mendiskusikan sesuatu silakan. Sedangkan untuk contoh kedua nanti Bapak Ibu bisa download saja dari materi ya. Tapi kira-kira gambarannya seperti tadi. Silakan. Ada pertanyaan? Pak Jaudat ini pernah ketemu saya ya di kelas Operation Research ya. Oke, terus udah ya, cuman Pak Jaudat aja sendiri yang pernah ketemu saya, yang lain belum ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Bu, kalau tugasnya dalam bentuk PPT Bu ya, PowerPoint, ada batasan ininya nggak Bu? Berapa halaman itu? Enggak, itu saya persilakan, tapi ya tentu saja sesuai dengan kebutuhan sampai model itu terbentuk, gitu ya. Jangan sampai gini, saya tidak ingin banyak begitu, tapi kemudian nanti nggak lengkap. Ya, yang dibutuhkan aja. Lalu kalau saya bilang harus sekian, ternyata nanti
nggak tahu lagi apa yang harus dituliskan sehingga metode yang saya tidak minta lalu dimasukkan enggak. Jadi sesuai kebutuhan sampai terbentuknya model gitu. Jangan lupa untuk mencantumkan referensi kalau itu bukan model Bapak Ibu sendiri ya. Jadi kalau merefer kepada yang lain tuliskan gitu. Itu etikanya ya. Oke, ada lagi? Dan jangan lupa batas waktu penyerahan hari Jumat depan jam 6 sore maksimum. Ya. Oke, ada lagi? Bu, mau nanya Bu. Ya, silakan. Kira-kira ada nggak Bu contoh pemodelan yang udah jadi Bu? Ya itu Contoh tadi. aja. Itu tadi saya memberikan contoh. Ada satu Kelihatan. lagi contohnya untuk persoalan menentukan rute. Nggak, Nah, maksudnya gini, ini ada presentasi nggak Bu? Tadi hilang ada. presentasinya Bu. Iya, Sabtu depan Bapak Ibu mempresentasikan modelnya. Nah, maksudnya ini Bu, contoh permodelan yang kira-kira sudah ada itu ada nggak Bu contohnya Bu? Yang seperti Biar, apa? Apa yang tadi tidak menjadi contoh gitu? Saya mulai dari menyatakan subsistemnya, saya tuliskan elemennya, saya tuliskan semua yang diminta begitu. nggak, Apa maksudnya itu punya apa orang lain? contoh? Iya, masih yang nggak kebayang gitu Bu, maksudnya gimana sih yang sampai kan Ibu minta pencontoh sampai ke nanti juga ada ini kan Bu ya, ada contoh variabelnya apa yang tadi Ibu bilang tadi itu. Ya. Konsep sampai model secara apa matematis atau selain dari ekonomis atau analog tadi gitu loh. Ya. Jadi ada gambaran nggak Bu kira-kira biar kebayang Bu? Contoh-contohnya apa model yang seperti apa gitu Bu? Jadi gini ya barangkali, karena saya tidak ingin membatasi Bapak Ibu untuk membuat model apapun begitu ya sepanjang ini terkait dengan sistem distribusi. Hanya kalau boleh saya minta kita punya tiga kasus ya. Untuk kasus yang pertama ini saya melihat bahwa model yang Bapak Ibu bangun itu akan lebih mudah kalau merupakan model matematis. Gitu. Untuk yang tugas pertama ini. Untuk tugas kedua, karena tadi terkait dengan pengukuran kinerja, tentu saja bukan model matematis. Itu untuk memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk tidak terbelenggu dengan model matematis. Walaupun kita di TI tentunya tidak boleh menghindari modal matematis ya, tetapi tidak apa-apa kita perkaya wawasan kita dengan melihat juga kepada kondisi yang sama sekali non matematis. Lalu untuk yang ketiga, yang sistem jasa itu Bapak Ibu lebih bebas memilih, matematis boleh, non matematis pun tidak apa-apa begitu. Tapi untuk yang pertama ini nampaknya saya harus rada maksa model matematis. Kenapa? Karena itu lebih mudah gitu untuk dimodelkan. Lalu modelnya yang mana? Kan Bapak Ibu boleh punya pilihan, mau yang sifatnya strategis boleh, mau yang taktis silahkan, mau yang operasional tadi sudah ada contohnya begitu. Tapi kalau yang diminta Pak Ahmad Rezano ya, itu contoh seperti apa, saya malah jadi bingung yang dibutuhkan yang seperti apa, karena tadi juga sudah merupakan salah satu contoh. Misalnya kalau Pak Ahmad Rejano itu ingin melihat pekerjaan kakak kelasnya gitulah ya, kakak angkatan maaf, yang sudah pernah masuk, saya tidak tidak merekomendasi, karena tentu mereka menyerahkan pekerjaannya itu pada status yang sama seperti Bapak Ibu sekarang, baru belajar membuat model gitu. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk melihat kepada apa sih yang sudah dikerjakan oleh kakak angkatannya gitu. Gitu ya, bukan mengatakan jelek, bukan, tetapi posisi mereka saat membangun model itu
kira-kira sama dengan posisi Bapak Ibu saat ini gitu. Dan bahkan kenapa saya hati-hati untuk hanya menunjukkan satu contoh soal dari kasus tadi gitu ya, satu contoh model dari kasus tadi, karena saya tidak ingin membelenggu Bapak Ibu. Silahkan dieksplor gitu. Ya, dan jangan takut bahwa pekerjaan Bapak Ibu itu worthless gitulah ya, nggak ada pekerjaan apapun. Sepanjang Bapak Ibu mengerjakannya dengan benar, jangan berpikir untuk masa cuman seperti ini ya gitu, jangan seperti itu. Apapun sistem yang Bapak Ibu akan bahas itu worth it pasti gitu. Ya. Jadi hanya masalahnya seberapa bagus. Nah, itu tadi kan kita sudah punya. Saya katakan ada 4 kriteria, tapi saya tidak menuntut 4-4-nya terpenuhi. Setidaknya salah satu lah dari kriteria baik tidak baiknya satu model itu bisa terpenuhi oleh Bapak Ibu. Itu. Ya. Jadi Pak Ahmad Rezano, saya tidak bisa bukan tidak bisa ya. Bisa, saya punya sejumlah model, tetapi saya menunjukkan model setidaknya yang tadi saya tunjukkan itu setidaknya ya kira-kira seperti itulah gitu. Bukan mengatakan model saya perfect, bukan, justru itu adalah model sederhana yang bisa diikuti gitu. Ya, tetapi memenuhi kaidah mulai dari mendefinisikan elemen dan seterusnya gitu. Itu yang saya minta. Jadi jangan ya, bahkan jangan tiba-tiba muncul model aja gitu. Bukan itu yang saya minta. Proses pemodelan itu yang penting. Gitu ya. Ada lagi? Bu, saya mau tanya. Ya. Di slide yang nomor 12, yang formulasi modelnya, Bu, yang minimum kan, ada Ya. CIJ-nya dari mana ya, Bu? Karena kalau di yang notasi parameter sama variabel, saya cuma lihat variabel A, I, X, Y, sama B. Kalau C, boleh tahu itu apa, Ya. Bu? Oke, CIJ itu adalah ongkos kirim. Ya, maaf ya, tuh kan saya juga kan ketinggalan ya, tidak mendefinisikan. Ada satu yang harusnya saya tuliskan di sini. Itu adalah CIJ adalah ongkos kirim per unit jika terjadi pengiriman dari sumber I ke tujuan J per unit, Bu. Karena itu ya per unit. Karena itu dikalikan dengan banyaknya unit gitu. Nah, di sini kalau misalnya komoditas yang dikirimkan itu beras gitu. Jangan ngitung per unitnya itu per biji beras ya. Tetapi per unit dari kemasan yang kita gunakan. Misalnya karung berukuran 25 kilo misalnya. Nah, per karung itu gitu. Tapi kalau barangnya itu memang sesuatu yang biasa dihitung, seperti misalnya barang apa ya yang kita gunakan satuannya itu per unit, benar-benar per satuan begitu, ya itu persatuan itu gitu. Tapi kalau misalnya kita mengirimkan dalam satuan lusin, berarti per lusin. Itu, Bu. Jadi saya katakan per unit dengan catatan itu bisa diartikan apapun. Kalau mengirimkan pasir, per unitnya apa? Ya biasanya pasir kan tidak di karung ya Bu ya, tapi per meter kubik misalnya. Nah berarti per meter kubik. Ngirim beras, ngirim gula dalam satuan tertentu, karung ukuran sekian, ya per sekian itu gitu. Gitu. Tapi kalau yang dikirim itu lemari misalnya. Kalau lemari kan persatuan benar-benar satu unit. Nah, itu persekian itu gitu. Ya, maaf tuh ya, saya sendiri juga lupa ya untuk mencantumkan notasi CIJ. Oke, Bu Hilda sudah terjawab? Udah, Bu. Terima kasih. Ya, silakan. Yang lain? Saya berharap mudah-mudahan walaupun saya menunjukkan 2 contoh ini, tapi Bapak Ibu tidak terbelenggu dengan
dua contoh yang saya kirimkan ya. Jadi silakan dieksplor lebih lanjut. Misalnya ada yang Pak Jaudat kan sudah kenal OR ya, jadi sudah belajar kemarin sudah belajar VRP misalnya, ya Pak Jaudat. Nah, mudah-mudahan masih ingat VRP itu berkembang sangat luas ya. Ada yang VRP yang misalnya memperhatikan waktu time windows, ada yang jumlah depotnya lebih dari satu, ada yang misalnya bukan mengantar tetapi menjemput itu. Jadi silahkan dieksplor. Untuk yang lain yang belum pernah belajar operation research kan tidak harus melibatkan operation research ya. Jadi gunakan model yang manapun gitu, yang terkait dengan sistem distribusi. Sistem distribusinya pun kalau tadi kita lihat di taktis kan ada keputusan make or buy, apakah kita mendingan beli aja ya atau kita. Nah, itu kan bisa dicari ya persoalan yang terkait dengan masing-masing keputusan itu. Jadi tidak harus ada di operasional. Pada strategis juga boleh, pada taktis juga silahkan. Misalnya ada yang ingin membahas model inventory, nah, oke silahkan gitu. Ya, yang penting Bapak Ibu menguasai apa yang dibahas gitu. Oke, silakan lagi. Saya mau nanya Pak Luki, tadi kan katanya mau membahas tentang model di jasa, sistem jasa. Kira-kira sesudah tadi punya gambaran, apanya yang akan dibahas pada jasa ini? Sebenarnya saya jasanya di teknik Bu sebenarnya, bukan di bagian itunya, bagian inventory atau pengiriman. Mungkin saya mau ngambil data pengiriman dari customer ke kita, ke bidang kita gitu Bu. Jadi paling nanti mau ngambil data dari teman-teman yang di logistik mungkin, gitu Bu ya. Ya, jadi apakah gambarannya seperti kalau di jasa pengiriman kayak JNE gitu, kan konsumen meminta barangnya untuk diantarkan ke tempat tertentu. Kira-kira gambarannya seperti itu kah? Oh, bukan Bu. Bukan. Saya di bidang repair Bu, repair pesawat sebenarnya. Sebenarnya kita di bawah PTDI Bu sebenarnya Bu. Jadi di bawah manufaktur Bu sebenarnya. Ya. Jadi secara organisasi nanti ada hubungannya juga ke organisasi, agak kurang bagus sebenarnya Bu kalau kita di bawah manufaktur. Nah, kita bagian repair-nya Bu, repair komponen. Ya. Nah, gitu. Nah, itu ya. Silakan. Yang bingung tuh untuk pemodelannya tuh kan seperti apa gitu Bu. Di situ kan ada barang dari customer masuk ke satu organisasi di manufaktur juga, yang gabung juga Bu sama situ. Udah gitu baru nanti secara organisasi juga bagian logistiknya itu di bawah manufaktur gitu Bu, bukan di bawah langsung departemen kita. Nah itu nanti paling saya mau ngambil data dari sana paling Bu. Yang nanti modelnya Bu. Iya, kalau di maintenance ya. Iya betul Bu, maintenance. Ya, Di maintenance itu persoalan sangat luas ya. Ada terkait dengan bagaimana penjadwalan dari proses itu pesawat datang untuk di repair ya. Iya betul. Nah, kan bukan hanya satu pesawat barangkali ya. Walaupun misalnya maskapainya itu tertentu, tetapi pesawat yang menjadi pelanggan untuk dilakukan repair itu bisa lebih dari satu. Nah, kita di bagian komponennya Bu. Komponen. Kadang-kadang nggak ada Bu pesawatnya. Pesawatnya di luar negeri kadang-kadang. Jadi komponennya aja masuk ke kita. Komponen tertentu dari pesawat itu. Iya betul. Ya, nah di situ kan ada persediaan. Ya, bagaimana kita bisa memberikan layanan yang baik kalau komponennya tidak tersedia? Atau komponennya kalau komponennya spare partnya, ya. Spare partnya kita nggak boleh stok Bu, yang jadi masalahnya.
Makanya kadang-kadang customer-nya suka komplain juga sih. Jadi penyelesaiannya lama gitu, Bu. Itu yang jadi permasalahan sebenarnya. Jadi dari mana komponen itu bisa didapat? Dari luar negeri, Bu. Dan lead time-nya bisa ada yang 2 bulan, malah ada yang 7 bulan kadang-kadang. Ya. Lead time nyampainya ke kita. Oke, jadi kan berarti ada rencana, ada di situ ada masalah perencanaan pemesanan. Ya, karena nggak mungkin pesawat yang harus di-repair itu datang kita baru pesan, karena kan butuh waktu. Tadi lead time-nya kan juga cukup panjang. Ya. Jadi gitu masalahnya, Bu. Jadi pesawat ini datang itu 3 bulan beres. Sedangkan ada komponen yang pesawat datang, kita baru pesan, itu baru datang nanti, Bu, 7 bulan lagi gitu, Bu. Oke. Nah, itu yang jadi masalah, Bu. Tapi selama ini kan bisa jalan ya dengan kondisi seperti itu? Jalan, tapi imbasnya kita dimarahin sama konsumen, Bu. Sama komandan-komandan. Kita customer kita tentara, Bu, semua, Bu. Iya. Jadi kan jelas tuh masalahnya ya, Pak Luki ya. Bisa didefinisikan persoalannya apa? Tentu persoalan yang terjadi itu sangat luas. Terkait dengan ini, terkait dengan itu. Ambil salah satu masalah yang nanti bisa dimodelkan begitu ya. Misalnya saja bagaimana kita menjadwalkan pemesanan, karena kondisinya seperti tadi, ada yang sudah dipesan pesawatnya belum datang, ada yang pesawat sudah datang komponennya belum dipesan, misalnya begitu. Nah, di situ terjadi masalah. Lalu bagaimana proses mengatasi masalah itu? Nggak boleh punya persediaan, karena mungkin komponennya mahal ya, jadi tidak mungkin juga kita punya persediaan. Tetapi di situ juga bisa ada, ini tapi bukan untuk yang tugas pertama ya. Kalau Pak Luki mau lanjutkan sampai ke tugas ketiga nanti kan khusus jasa. Salah satu model yang bisa dibuat itu adalah menunjukkan sistem dan prosedur yang terjadi dalam proses yang ditangani gitu. Jadi dari mulai misalnya kita mendapatkan input tentang ada pesawat mana yang butuh perawatan. Kemudian input ini, data ini diproses oleh siapa, dikirimkan kemana, proses selanjutnya seperti apa, itu kan sistem prosedur juga sama. Itu model gitu. Tapi khusus untuk yang pertama ini, karena kita ada di TI, jadi saya ingin maksa gitu ya. Pembahasannya dikaitkan dengan model matematis. 2 model berikutnya tidak matematis gitu. Kalau yang sekarang mas saya paksa aja ya gitu, karena jangan sampai nanti Bapak Ibu magister dari TI gitu, tetapi alergi ketika menghadapi masalah matematis gitu. Saya tahu ya, matematik itu sesuatu yang tidak disukai oleh banyak orang gitu. Tapi ini merada-rada maksa aja ya. Gitu ya. Silakan dipilih bagian mananya. Nggak boleh ada stok, berarti masalah persediaan tidak mungkin dikerjakan di situ. Tapi misalnya ada yang bisa dilakukan, misalnya untuk mengatur penjadwalan kerjanya ketika pesawat itu sudah ada dan harus dirawat gitu, harus di maintenance, maka kan pasti ada pengaturan dong di situ gitu. Nah, silakan dipilih ya. Oke, yang lain? Bu Sarah, ada pertanyaan? Bu, boleh Bu? Ya, silakan. Kalau dalam bidang human research management itu masuknya ke strategis ya Bu, atau gimana? Kalau yang manajemen tenaga kerja ya, itu saya melihatnya adalah strategis. Ya, bolehkah? Boleh, tentu saja begitu ya. Berarti kalau elemennya seperti rekrutmen atau pengembangan seperti itu Bu, atau gimana elemennya? Tetapi karena untuk yang pertama ini saya
maksa, tadi saya katakannya, saya maksa Bapak Ibu membuatkan satu model matematis. Untuk yang 2, 3 tidak ya. Untuk yang pertama ini saya maksa Bapak Ibu membuat satu model matematis, maka Pak Irham ya. Ya. Itu bisa nanti membuat model matematisnya adalah menghitung kebutuhan tenaga kerja untuk satu divisi tertentu, untuk satu bagian tertentu misalnya. Dari analisis kerja dari workload ya, beban kerja ya, analisis beban kerja itu terus dikaitkan dengan job description ya. Job desk-nya Sama job specification ya. Ya, dari situ kan bisa dihitung. Kalau begitu maka di bagian ini dibutuhkan sejumlah sekian orang misalnya, gitu. Yeah. Bisa kan? Iya, yeah, jadi strategis ya, Mbak? Ya, strategis. Iya. Tapi tetap ada matematisnya ya? Iya, untuk yang pertama ini saya maksa pokoknya harus ada matematisnya. Ya. Gitu ya. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Silakan yang lain. Ibu Sarah tadi belum merespon. Ada pertanyaan, Bu? Biasanya nggak nanya itu bukan berarti benar-benar nggak ada pertanyaan, tapi apa ya yang mau ditanya gitu ya. Gagal paham, Bu. Oke, silakan. Bu Dewi. Bu, mau nanya lagi, Bu. Silakan. Bu, dulu kan sudah belajar OR ya, Bu ya? Nah, itu bisa juga nggak, Bu, dari contoh-contoh yang ada di OR itu bisa dijadikan model matematisnya gitu? Boleh. Misalkan, salah satu contoh gitu, Bu ya. Misalkan ada perusahaan ini membuat produk segini, terus dia punya stoknya segini, diperbolehkan, terus yang seperti contoh yang di OR dulu, Bu, itu bisa juga jadi model matematis ya, Bu ya? Boleh. Tapi sekali lagi, tidak sampai kepada bagaimana menyelesaikannya ya, tidak membahas metode penyelesaiannya sampai di model selesai. Tapi sebelum keluar model harus ada uraiannya dulu. Gitu. Itu yang dulu kita nggak lakukan. Dulu kan kita langsung bicara ini ada model ini gitu ya, tapi lanjutannya adalah kepada bagaimana menyelesaikannya. Kalau sekarang tidak sampai kepada metode, tetapi justru awal dari proses pemodelan itu, gitu ya. Jadi nggak perlu sampai ke Lindo, Bu ya? Tidak, itu. Emang sudah pernah menggunakan Lindo gitu? Semester lalu udah belajar, Bu, dapat C. Ya, enggak sampai situ. Ya. Jadi bedakan antara kuliah OR dengan kuliah APS ini gitu. Di OR itu saya sudah sajikan ini loh modelnya begitu ya. Lalu bagaimana kita menyelesaikannya. Sekarang justru mundur. Prosesnya adalah bagaimana model itu terbentuk gitu. Oke. Oke, yang lain? Pak Genta? Halo? Pak Karnadi? Ya, Bu. Ya. Kalau misalkan kita dapat dari jurnal ya, Bu. Ya. Nah, alamat jurnalnya itu linknya dicantumkan gitu, Bu, apa gimana ya? Ya. Jadi di referensi itu Bapak tuliskan nama dari yang punya model itu, kemudian linknya, gitu. Itu cukup ya. Ya, siap. Oke. Itu bagi yang nggak kerja, kita bisa ngambil dari jurnal-jurnal kan ya, Bu? Boleh. Iya. Ya. Oke, Bu. Tapi gini, Pak Karnadi kalau ambil dari jurnal gitu ya, kan tidak semua penulis itu menceritakan dari awal. Ya. Dan pastilah nggak mungkin dari mulai elemen sistemnya apa itu nggak mungkin lah, walaupun dia menceritakan kronologis terbentuknya model itu, mulainya biasanya dari mendefinisikan parameter dan variabel. Nah, ya jadi karena itu saya tidak khawatir, silakan Bapak Ibu gunakan model yang sudah jadi yang ada di jurnal, silakan. Tetapi biasanya model-model yang
disajikan di jurnal itu diawalinya, tentu saja persoalannya iya ya, persoalan sudah dirumuskan, tapi untuk modelnya sendiri itu akan diawali dari menjelaskan atau menyajikan notasi dari parameter dan variabelnya sampai akhirnya jadi model. Tetapi di belakang gitu di muka jadi ya, di sebelum sampai kepada variabel dan parameter itu yang menjadi tugas Bapak Ibu menjelaskan. Ini sistemnya apa, elemen sistemnya apa, interaksi antar elemen itu seperti apa, konseptualnya seperti apa gitu. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa, pakai punya model orang lain asal dicantumkan referensinya, gitu. Ya, Bu, makasih Bu. Sama-sama. Boleh tanya lagi Bu? Ya silakan. Kalau personal development itu masuknya ke taktis atau masih strategis Bu? Personal development itu kalau saya melihatnya ya karena biasanya terkait dengan rencana SDM itu biasanya kan jangka panjang ya. Iya, jadi ya masuknya strategis. Strategis. Kalau berarti kalau taktis itu lebih ke pengembangan operasionalnya aja atau gimana Bu? Taktis itu sebelum operasional gitu ya. Kalau operasional kan apa yang kita laksanakannya gitu ya. Taktis itu sedikit di atasnya, di bawah. Ya kalau kita lihat jangka waktu itu biasanya kalau yang strategis itu ya paling tidak 3 sampai 5 tahun gitu. Tapi kalau taktis itu mungkin 1 sampai 3 tahun. Sedangkan kalau yang operasional itu ya di bawah itu gitu. Kalau boleh tahu contoh taktis itu gimana Bu? Nah, seperti apa gitu Bu? Contoh taktis untuk SDM? Enggak, pemodelan sistem taktisnya itu aja gimana, personal taktis. Persoalannya seperti tadi, jadi ini perusahaan ini sudah berjalan gitu. Tapi ketika sudah berjalan artinya dia sudah melakukan proses produksi gitu ya. Tapi tiba-tiba ya, contoh tadi saya adalah misalnya perusahaan tekstil menghasilkan kain. Biasanya kain itu kemudian mereka jual aja ke ya banyak ya yang membutuhkan begitu. Tapi tiba-tiba terjadi COVID, ada kebutuhan untuk APD dalam jumlah besar. Maka si perusahaan ini diminta dihubungi oleh salah satu pihak untuk supaya juga bukan hanya menghasilkan kain, tetapi juga menghasilkan APD-nya misalnya, gitu. Nah, itu kan sudah dalam kondisi taktis karena sudah berjalan, gitu. Bukan rencana kita nanti, bahkan mereka mungkin tidak pernah berpikir untuk merencanakan membuat APD saat itu, gitu. Nah, lalu di satu sisi dia harus menjaga kredibilitas perusahaannya. Ya, misalnya saja pemerintah atau Pemkot atau Pemda atau apapun menghubungi itu karena dikenal perusahaan itu sebagai perusahaan yang menghasilkan produk berkualitas, kainnya misalnya, dan bahkan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk membuat APD misalnya. Kan artinya di satu sisi dia harus menjaga kredibilitasnya. Jangan sampai dia menolak gitu. Nah, tetapi ketika dia sudah dihubungi untuk membuat APD ini, lalu dia harus melakukan evaluasi, harus melakukan kajian apakah sebaiknya saya buat sesuai dengan yang diminta begitu. Tapi terus kan dia hitung-hitungan, mahal amat ya kalau saya harus bikin sendiri gitu. Karena ada perubahan tugas dari karyawan misalnya. Kan yang semula secara rutin memproduksi, begitu sekarang harus membuat produk lain APD ini. Atau mendingan dia punya channel dong pasti ya, ada network ya. Mendingan saya hubungi aja ya perusahaan lain misalnya gitu. Saya minta dibuatkan nanti hasilnya atas nama si perusahaan ini gitu. Nah, itu kan keputusan untuk make or buy gitu. Dan itu taktis. Kenapa? Karena belum dioperasionalkan, belum dilaksanakan, tetapi justru juga bukan sesuatu yang harus direncanakan jauh sebelumnya gitu. Itu ya, kebayang ya? Ya, siap. Terima kasih Bu. Bisa saya ini Bu ya. Kalau taktis mungkin masalah
keputusan itu siapa yang ngambil, yang mau bikin mungkin ya levelnya Bu ya. Bisa Ya, dari level BOD atau ini mungkin namanya strategis. Kalau kalau manajer di ya kalau lapangan. strategis itu kan biasanya pimpinan puncak ya. Ya. Kira-kira selevel dengan Pak Ahmad Rezano aja. Nggak nyampe Bu. Kalau manajer, biasanya manajer lah kalau taktis gitu. Gitu. Ada lagi? Silakan. Saya kok tidak itu ya apa Bu Dewi, Ibu Sarah, kok keep silent sih? Temenin saya bicara lah Bu. Saya Bu Dewi banyak ngomong tuh Bu, Dewi Amalia Bu. Oh iya dong, Bu Dewi buktikan. Oke. Ayo Bu Dewi. Oke, siapa lagi? Pak Ahmad Rezano mau memperbaiki nilai C-nya enggak? Mau Bu. Mau Bu. Siap Bu. Jadi gimana? Mau masuk lagi kelas nanti? Jangan lah Bu. Caranya gimana? Paling di ini Bu ya. Kalau masuk kelasnya kapan Bu? Itu saya nggak tahu. Nanti tanya aja sama Pak Yogi atau Pak Cevi. Siap. Kalau saya sih sebetulnya nggak keberatan ya, karena memberikan nilai C itu saya sendiri juga nggak ikhlas gitu loh Pak. Ya. Kenapa Bu? Jangan sampai lah masa S2 nilainya C gitu. Kalau saya C plus Bu. C plus Bu. Iyalah ya, minimum B plus gitu. Amin. Ya, Tapi karena nggak dapat informasi Bu, nggak ada dapat informasi kemarin tuh kita pikir udah oke gitu. Jadi kalau misalnya dapat informasi nggak bagus, mungkin kita akan cari-cari Ibu tuh. Nggak boleh nyari saya, carinya Pak Cevi atau Pak Yogi. Iya maksudnya menghubungi Ibu yang menyampaikan kepada saya. Bukan untuk apa bertanya apa maksudnya yang ini ada remedial enggak gitu, ada gitu. Iya, sistemnya kayak gimana gitu Bu? Ya sama, itu kalau remedial atau enggak bukan kewenangan saya. Kalau saya ditugaskan untuk menyelenggarakan remedial, saya akan lakukan. Jadi untuk hal-hal seperti itu salah kalau mencari saya nggak tahu jawabannya gitu. Kalau saya ditugaskan akan saya laksanakan tentu gitu. Tapi ini juga ya jadi satu hal yang sekarang saya rasakan. Sepertinya kita harus punya satu grup WA ya, yang kita bisa saling komunikasi satu dengan yang lain di luar pertemuan seperti sekarang ini gitu. Nah, kalau ada yang bersedia untuk menjadi admin, silahkan. Ya, kan nomor saya Pak Ahmad Rezano sudah tahu ya nomor saya ya. Atau nggak tahu tanya Bu Gina lah. Ya, tanya satu sama lain nomornya gitu. Kemudian kita punya grup yang jika ada yang perlu ditanyakan di luar pertemuan ini, kita bisa saling komunikasi. Dan saya maunya di grup supaya apa? Kalau Japri itu yang lain nggak tahu. Padahal kan ketika di grup itu ada disampaikan satu masalah dan kemudian misalnya kita carikan jalan keluar, semua orang bisa belajar dari situ, gitu. Ya, silakan siapa yang mau jadi admin? Arajana Bu. Ya, boleh lah, ketua kelasnya. Ya Bu. Pak Wafa Bu, Pak Jaudat Bu. Iya, mangga siapa aja ya. Saya atau kan admin boleh lebih dari seorang. Ya. Gitu. Siap, nah, ya itu untuk kelas kita sekarang gitu. Lalu apa ya? Oh, ini ada info dari Pak Yogi, nanti Bapak Ibu bisa cek. Sudah ada pendaftaran untuk OR tuh katanya. Pak Rezano, kalau itu bisa Bu, saya udah daftar kemarin Bu, tapi malu.
Nggak usah malu, kita semua dalam belajar. Bapak jangankan Bapak ya yang belum lulus S2. Saya yang sudah lulus S3 juga masih belajar, Pak. Masih harus belajar. Jadi kalau menurut saya dalam proses belajar itu nggak ada malu. Boleh tanya Pak Yogi, tanya tuh siapapun ya. Kalau saya sampai sekarang juga masih mempelajari hal-hal baru yang mungkin membuat jengkel yang saya tanya karena saya harus berkali-kali nanya gitu. Sudah dijelaskan, nantinya lupa lagi, nanya lagi. Tapi menurut saya proses belajar itu nggak pernah berhenti. Berhentinya nanti kalau kita sudah tidak bisa belajar apapun lagi gitu. Ya, jadi nggak ada rahasia lah dalam proses belajar, mah nggak usah malu. Dan ketika kita minggu depan presentasi ya Bapak Ibu, saya juga minta, kecuali kalau Bapak Ibu memang tidak memungkinkan, jangan karena sudah presentasi kemudian sudah leave ini ya pertemuan kita, jangan. Saya berharap semua itu bisa mengikuti dari presenter pertama sampai terakhir kita harus tutup. Kenapa? Di situ proses belajarnya gitu. Mungkin Bapak Ibu membuat model yang dirasa ya sudahlah sanggupnya seperti ini. Tapi ketika melihat ada temannya yang presentasi dengan model yang lebih baik, kan kita bisa belajar dari situ. Gitu. Tapi kalau karena sudah presentasi lalu meninggalkan kelas begitu ya, di mana proses belajarnya? Kita nggak bisa melihat bagusnya yang model orang lain bikin gitu. Ya. Jadi kecuali Bapak Ibu memang tidak bisa mengikuti sama sekali ya, jadi harus meninggalkan kelas lebih dulu. Untuk yang lain itu sangat saya harapkan dari awal sampai selesai gitu. Waktu untuk presentasi itu hanya sekitar 5 menit, 5 atau 6 menit gitu. Itu pun kalau Bapak Ibu tidak telat masuk kelasnya gitu ya. Jadi saya tidak harus menunggu sampai 8.15 begitu, mudah-mudahan ya. Dan saya akan supaya adil begitu ya, dan saya juga tidak tahu ya, belum punya absensi nomor urut pertama siapa begitu. Tapi jika memungkinkan mungkin urutannya berdasarkan absen. Ya. Jadi bukan saya sudah lebih siap gitu. Enggak, karena kalau begitu jadi enggak ngurut gitu ya. Jadi masing-masing punya waktu sekitar 5 menit, lalu urutannya jelas begitu, mudah-mudahan selesai semuanya sebelum waktu pertemuan kita berakhir. Gitu ya, Bapak Ibu, apakah permintaan saya dirasa berat? Ya, Bu. Oke. Ya, saya tahu ya, untuk 2 jam ini butuh kuota tertentu, tapi ya apa boleh buatlah, anggap aja ya biaya untuk kuota itu anggap aja ongkos yang harus Bapak Ibu keluarkan ketika Ibu Hilda tadi dari mana? Karawang? Itu kan harus ke Bandung, ada ongkos ya Bu ya, yang harus dikeluarkan. Anggap aja itu ya, ongkos perjalanan. Gitu ya? Investasi Bu. Ya, saya setuju. Jangan dianggap ongkos, anggapnya investasi. Ya Pak ya? Gitu. Gitu ya, jadi mohon kalau Bapak Ibu memungkinkan, jadi untuk minggu depan Bapak Ibu presentasi, itu ikuti dari awal sampai selesai. Gitu ya. Oke, ini sudah tinggal 5 menit. Kalau ada yang masih ingin menyampaikan apapun, unek-unek atau saran atau pertanyaan, silakan. Satu lagi, Bu. Ya. Kalau misalnya kan penjadwalan itu ada, saya pernah baca di jurnal, Bu. Itu bisa jadi referensi nggak, Bu? Mohon maaf, soalnya putus-putus, nggak jelas tuh sampainya di saya. Kalau misalnya kan kayak misalnya penjadwalan itu, Bu. Ya. Itu saya pernah baca di jurnal lain itu ada yang mirip-mirip, Bu. Itu bisa jadi referensi gitu, Bu? Boleh. Apapun ya. Jadi yang penting itu tadi, ketika kita menggunakan papernya orang lain dari jurnal tertentu, itu nanti dituliskan referensinya, ini pekerjaan siapa, ada di jurnal apa, kalau ada linknya mana, dan
kan bukan itu yang akan disampaikan nanti, yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada saya itu bukan di situ. Itu adalah bagian ujungnya, modelnya udah jadi, kan? Yang saya butuhkan adalah proses sampai ke model itu jadi, gitu. Jadi silakan ambil pekerjaan siapapun, karena Bapak Ibu masih akan punya kontribusi, yaitu menunjukkan proses sampainya kepada model itu. Modelnya sudah jadi punya orang, nggak apa-apa, gitu. Tapi kan kalau tidak memahami model itu, bagaimana bisa menceritakan ini dari sistem apa, proses sampainya di model itu seperti apa, gitu. Ya. Ya, Bu. Ya, oke. Ada lagi? Ini DKP, itu siapa DKP? Bu Pipit, mana wajahnya? Saya belum lihat nama Bu Pipit. Di Lampung, Bu. Lampung tuh, Bu. Oh, di Lampung. Oh, oke. Oke, kalau begitu tinggal 3 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja dulu pertemuan kita hari ini. Ya, jadi insya Allah kita ketemu lagi Sabtu depan. Bapak Ibu sudah siap dengan papernya. Jangan lupa papernya dikirimkan hari Jumat, maksimum jam 6 sore. Ada yang mau menyampaikan lebih cepat, silakan. Saya pasti punya catatan Bapak Ibu menyerahkannya kapan, begitu. Lalu bersiap untuk hari Sabtunya mempresentasikan masing-masing. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Iya, Bu. Si Bu. Kak Hilda. Masih on nih. Kenapa, Pak? Nanti ituin ya, direkapin tugasnya apa aja, datanya sampai tanggal berapa gitu. Saya kurang nyimak di grup, Tugas kuliah, Pak, semuanya. Iya, nanti direkapin di WhatsApp ya, Bu. Insya Allah ya, Pak. Iya, soalnya kurang nyimak di WhatsApp, Bu.